Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Rizky, nomor absen 21 dari kelas 11 di JKT 2. Pada video pembahasan kali ini saya akan membahas mengenai VLAN Trunking Protocol. Nah, VLAN Trunking Protocol itu bisa disingkat sebagai VTP. Nah, kalau misalnya di sini ada 9 switch. Nah, terus masing-masing switch ini misalkan akan dipasang 200 VLAN ya. Kalau kita konfigurasi seperti di video sebelumnya, itu kan sangat ribet karena kita harus konfigurasi satu persatu VLAN-nya. Nah, dengan VTP ini kita itu bisa mengkonfigurasikan hanya di satu switch saja. VTP itu ada 3 jenis, yaitu VTP server, VTP client, dan juga VTP transparent. Nah, tadi kan kita mau konfigurasi 200 VLAN. Kita jadikan misalnya switch ini itu switch server, lalu lainnya itu switch yang klien. Jadi untuk VTP server itu kita akan konfigurasikan 200 VLAN-nya. Jadi untuk konfigurasi 200 VLAN kita akan lakukan di VTP yang server. Terus untuk VTP klien itu akan mengikuti VTP servernya. Nah, terus VTP transparent itu VTP yang enggak mengikuti VTP si server. Jadi walaupun terhubung, kalau misalkan dia transparent, dia itu enggak akan mengikuti VTP servernya. Nah, di sini saya sudah menyiapkan topologinya. Jadi untuk switch 1 saya akan jadikan sebagai server 1. Ini saya jadikan klien 1, switch 3 klien 2, dan switch 4 itu transparent, terus yang switch 5 itu server 2. Nah, kita akan konfigurasi terangnya dulu. Kita masuk ke switch 1, kita masuk ke privilege, lalu conf t. Nah, kita konfigurasikan terang. Ini kan mengarah ke 01, interface FA01, lalu switch port mode terang. Nah, lalu kita konfigurasikan di switch 2. Dan untuk switch 2 kan ada yang mengarahkan 01 dan 02. Kita ketikkan interface range FA 0/1 sampai 2, switch port mode terang. Nah, terus kita lakukan juga di switch yang 3 dan 4. Interface range FA 0/1 sampai 2, lalu switch port mode terang. Conf t. Kita ketikkan interface range FA 0/1 sampai 2, switch port mode terang. Untuk switch 5 itu konfigurasinya hanya tiang FA 0/1. Lalu switch port mode terang. Nah, terus kita akan konfigurasikan VTP servernya. Kita masuk ke switch 1. Nah, di sini kita exit terlebih dahulu. Lalu untuk konfigurasinya kita bisa ketik VTP mode server. Terus kita ketik VTP domain. Nah, untuk domainnya saya akan pakai nada.com. Lalu ketik VTP password. Untuk password saya pakai 1-5. Lalu kita akan konfigurasikan VTP kliennya. Nah, ini kita exit saja. Ketik VTP mode client. Ini juga sama, VTP domain. Untuk domain itu wajib sama karena dia kan klien. Terus kita juga setting untuk passwordnya. Untuk passwordnya juga harus sama. Kita coba juga di switch 3. Exit dulu. VTP mode client, VTP domain nada.com, VTP password 12345.
kita konfigurasikan di VTP yang transparent. Kita exit, ketik VTP mode transparent, lalu VTP domain. Nah, untuk domain saya akan pakai nada.com saja. Terus kita ketik VTP password 12345. Nah, kita konfigurasikan di yang server 2 atau switch 5. VTP mode server, lalu VTP domain nada.com, saya akan tetap pakai yang nada.com. Lalu VTP untuk passwordnya sama, saya akan pakai 1 sampai 5. Untuk pengujiannya itu kita akan membuat VLAN 2 dan 3 di switch server 1. Kita ketik VLAN 2, lalu VLAN 3, lalu kita ketikkan do show VLAN brief. Maafin ada yang tipe. Nah, di sini sudah ada VLAN 2 dan VLAN 3. Sekarang kita coba cek di klien 1. Ketik do show VLAN brief. Nah, karena kan dia itu klien, jadi dia itu mengikuti apa yang dikonfigurasikan oleh server. Nah, sekarang kita buka yang transparent. Kita ketikkan do show VLAN brief. Nah, dia itu nggak ada karena kan walaupun dia terhubung ke switch server, tetapi karena dia tuh VTP transparent, jadi dia itu nggak ada konfigurasi di switch 1 atau di switch server. Dan selanjutnya kita itu akan membahas tentang problem revision number. Kita buka switch 1 dulu. Kita exit. Lalu kita ketik do show VTP status. Nah, di sini tuh untuk configuration revisionnya itu 2 karena kita sudah pernah konfigurasi. Terus misalnya kita sebut saja kalau yang ini itu adalah switch kumpulan gedung A. Terus ada switch dari gedung B misalnya. Nah, ini switch dari gedung B. Nah, kita buka dulu switch ini. Nah, kita coba ketik enable. Terus conf t. Kita coba lihat untuk VTP-nya. Do show VTP status. Nah, di sini bisa dilihat bahwa configuration revision-nya itu 0 karena kita kan belum pernah mengkonfigurasikan switch dari gedung B ini. Lalu saya akan jadikan switch ini itu sebagai server. Untuk konfigurasinya sama, VTP mode server, VTP domain, kita akan menggunakan nada.com saja. Lalu VTP password, saya akan pakai 12345. Lalu kita akan buat VLAN 2 sampai 5. Terus kita ketik do show VLAN brief. Nah, ini VLAN-nya sudah ada. Lalu kita cek juga yang do show VTP status. Nah, bisa dilihat di sini bahwa configuration revision-nya itu 4 melebihi dari server 1.
Lalu kita akan coba memasukkan switch dari gedung B ini ke gedung A. Nah, terus kita akan konfigurasi terang di switch 5. Untuk menuju switch 6, dia melalui yang phase Ethernet 2. Interface F02. Lalu switch port mode terang. Nah, terus kita konfigurasikan terang juga di switch 6. Dia mengarah ke yang 5 itu pakai 0/1, kita exit dulu. Kita masuk ke interface F0/1. Lalu switch port mode terang. Nah, ini sudah berhasil, lalu kita coba cek client 1. Kita coba ketik do show VLAN brief. Nah, bisa dilihat di sini kalau ini tuh ada VLAN yang 2-5, padahal kan kita konfigurasi di server 1 itu VLAN yang 2-3 aja. Kenapa 4-5 itu bisa terhubung? Nah, karena kan si switch 6 itu dari gedung B, posisinya adalah server, jadi konfigurasinya itu tercampur. Nah, nanti akan saya jadikan walaupun switch ini itu terhubung, tetapi client 1 dan client 2 itu tidak terpengaruh. Nah, kita coba hilangkan dulu koneksinya ke switch 5. Terus kita jadikan switch 6 ini sebagai transparent terlebih dahulu. Kita exit. VTP mode transparent. Lalu VTP domain ada .com. Lalu passwordnya juga saya pakai angkaan yang biasa. 1-5. Lalu kita cek do show VTP status. Nah, bisa dilihat di sini bahwa configuration revision-nya itu 0. Artinya belum pernah dikonfigurasi. Terus kita akan jadikan switch 6 ini sebagai server lagi. Ini kita akan menjadi VTP mode server. Lalu VTP domain ada.com. Lalu VTP password. Terus kita juga coba do show VTP status. Nah, di sini untuk statusnya sudah berubah, tadinya itu transparent, sekarang jadi server. Terus kita cek VLAN-nya. Do show VLAN brief. Nah, ini VLAN-nya sudah balik lagi menjadi 2-5, sudah ada. Lalu kita coba pasangkan ke switch 5. Nah, seperti biasa kita konfigurasi terang dulu. Untuk konfigurasi terang itu sama. Ini kan sudah masuk ke phase Ethernet 0/2. Lalu langsung saja switch port mode terang. Terus kita juga masuk ke interface yang 0/1 di switch 6. Terus ketik switch port mode terang. Terus kita coba cek di switch 3. Kita coba ketik do show VLAN brief. Nah, dia balik lagi hanya mempunyai VLAN 2 dan 3 saja. Jadi untuk konfigurasi server dan juga switch 6 itu tidak tercampur. Kita lanjut pembahasan mengenai soal VTP. Di sini saya sudah membuat topologi baru. Kalian bisa menambahkan 1 router dan kalian bisa menambahkan 4 switch. Setelah itu kalian bisa menambahkan 12 PC ya, teman-teman. Lalu kita bisa kelompokkan masing-masing itu 2 PC. Nah, jadi di sini itu ada VLAN 10, 20, 30, 40, 10 dan 20 lagi ya, teman-teman. Lalu kita juga di sini ada networknya. Nah, langsung saja kita bisa buka switch yang paling atas ini, yang akan kita jadikan sebagai server. Di sini kita bisa masuk ke enable, lalu conf t.
Lalu kita ketikkan FTP mode server. Lalu kita buat domainnya nada.com. Lalu kita buat passwordnya FTP password. Di sini saya akan menggunakan 1 sampai 5. Selanjutnya kita bisa cek dengan do show FTP status. Nah, di sini dia itu sudah masuk ya teman-teman. Lalu selanjutnya kita akan membuat ketiga switch ini, kita akan jadikan sebagai klien. Di sini saya akan memulai dari switch yang sebelah kanan. Kita bisa masuk ke enable conft. Nah, lalu kita bisa ketikkan FTP mode client. Lalu kita juga buat domainnya sama seperti tadi di server. Lalu kita juga buat password. Nah, selanjutnya kita akan lakukan sampai ke 3 switch ini ya teman-teman. Enable conft FTP mode client, FTP domain nada.com, lalu FTP password 1 sampai 5. Enable conft FTP mode client, lalu FTP domain nada.com, FTP password 1 sampai 5. Nah, di sini kita sudah konfigurasi FTP-nya. Sekarang kita akan membuat VLAN di switch yang paling atas. Di sini kita akan membuat VLAN. Kita buat VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30, dan VLAN 40. Kita bisa cek dengan do show VLAN brief. Di sini sudah ada VLAN 10 sampai 40. Switch yang paling atas ini ada 3 jalur ya teman-teman. Nah, jadi kita bisa keluar terlebih dahulu. Lalu kita bisa ketikkan interface range. Lalu kita ketikkan FA 0/2 sampai 4. Lalu kita ketikkan switch port mode trunk. Selanjutnya kita masuk ke switch yang ini, yang kanan. Di sini kita bisa masuk ke interface FA 0/1 karena dia menggunakan yang FA 0/1. Selanjutnya kita bisa ketikkan switch port mode trunk. Nah, di sini sudah, kita lanjut ke switch yang tengah. Di sini kita bisa masuk ke interface FA 0/1. Lalu kita ketikkan switch port mode trunk seperti ini. Kita lanjut ke switch yang kiri. Kita masuk ke interface FA 0/1. Lalu kita ketikkan switch port mode trunk. Nah, kalau sudah, kita akan konfigurasi switch yang sebelah kanan. Di sini kita coba cek do show VLAN brief. Nah, di sini sudah ada konfigurasi yang di atas ya teman-teman. Nah, lalu kita akan masukkan setiap interface yang ada. Kita bisa ketikkan. Di sini kita keluar terlebih dahulu. Kita akan masuk ke interface range. Nah, di sini kan ini tuh interface-nya 2 dan 3. Lalu yang ini 4 dan 5. Jadi kita bisa ketikkan FA 0/2 sampai 3 terlebih dahulu. Kita bisa enter. Lalu kita ketikkan switch port mode access. Lalu kita ketikkan switch port access VLAN 10. Selanjutnya kita bisa exit. Kita masuk ke yang VLAN 20, interface range FA 0/4 sampai 5. Kita ketikkan switch port mode access, lalu switch port access VLAN 20.
seperti ini. Nah, kita lanjut switch yang tengah ya teman-teman. Di sini dia juga sama, 2, 3, dan 4, 5. Kita bisa exit terlebih dahulu. Kita bisa ketikkan interface range FA0/2-3, lalu switch port mode akses, lalu kita bisa ketikkan switch port akses VLAN 10. Maaf, di sini switch port VLAN 30. Seperti ini. Jika sudah, kita bisa exit, lalu kita buat yang VLAN 40. Di sini interface range 4-5, lalu switch port mode akses, lalu switch port akses VLAN 40. Kalau sudah, kita masuk ke switch yang kiri. Di sini kita keluar, kita ketikkan interface range FA0. Dan di sini juga sama menggunakan FA02345 ya teman-teman. /2-3, lalu switch port mode akses, lalu switch port akses VLAN, yaitu VLAN 10 seperti ini. Kita bisa exit, kita juga buat yang VLAN 20, 4-5, switch port mode akses, lalu switch port akses VLAN 20. Lalu kita bisa cek dengan do show VLAN brief. Nah, ini sudah masuk ya teman-teman. Selanjutnya kita akan konfigurasi IP DHCP di router. Di sini masuk ke CLI. Nah, pertama kita akan mengaktifkan si interface FA0/0 dulu ya teman-teman. Kita bisa masuk ke enable conf t, lalu kita bisa masuk ke interface FA0/0, kita ketikkan OSH. Nah, di sini kita tunggu kabelnya sampai hijau ya teman-teman. Tapi tidak apa-apa, kita langsung saja. Kita bisa exit, lalu kita akan membuat sub interface untuk memasang IP. Kita bisa ketikkan interface FA0/0.10 karena ini buat VLAN 10, jadi namanya itu saya akan buat 10 saja. Jika sudah, kita bisa enter, lalu kita ketikkan encapsulation .1q10, lalu kita masukkan IP address 10.10.10.1, subnet masknya 255.255.255.0 seperti ini. Kita cek dengan do show IP interface brief. Nah, di sini sudah ada sub interface-nya. Kita exit. Dan selanjutnya kita akan buat sampai VLAN 40 ya teman-teman. Di sini kita ganti menjadi 20.20.1. Kita ganti menjadi 30. .1 encapsulation.1q40, lalu kita ganti IP-nya menjadi 40.1. Dan selanjutnya kita ketikkan do show IP interface brief. Nah, di sini sudah ada semua sub interface-nya. Selanjutnya kita akan konfigurasi DHCP server. Kita bisa ketikkan IP DHCP pool VLAN 10 seperti ini.
Lalu kita masukkan networknya. Lalu subnet masknya. Lalu default router atau gateway. Lalu DNS server. Kita masukkan DNS server IP Google. Kita keluar. Nah, lalu kita juga akan buat hingga VLAN 40 ya teman-teman. Kita ganti ya 30.1. Nah, kita sudah selesai konfigurasi DHCP-nya. Sekarang kita akan coba cek DHCP mulai dari switch yang kiri. Pada VLAN 10 ini, kita akan buka yang divisi 1. Kita pilih IP configuration, lalu kita klik yang DHCP. Nah, dia sudah berhasil mendapatkan IP DHCP. Lalu kita coba divisi 2. IP configuration DHCP. Nah, dia juga sudah berhasil mendapatkan IP. Lalu kita coba di VLAN 20 PC 3. Di sini juga sudah bisa. Kita coba di VLAN 30. Sudah bisa. Kita coba di PC 7 VLAN 40. Pilih DHCP, di sini juga sudah bisa. Lalu VLAN 10 yang ini. Di sini juga sudah mendapatkannya. Lalu yang ini pada VLAN 20, desktop IP configuration DHCP. Nah, di sini dia juga sudah mendapatkannya ya, teman-teman. Jika sudah, kita akan coba kirim paket di VLAN 10 ini ya, teman-teman. Kita coba kirim paket dari PC 1 ke PC 2. Nah, maka dia akan successful. Nah, lalu kita juga akan kirim paket di VLAN 10 dan 20. Kirim paket PC 1 pada PC 3. Nah, di sini dia violet. Kalau violet kita bisa dihapus terlebih dahulu. Lalu kita kirim lagi. Nah, maka dia akan successful. Kita juga akan kirim ke VLAN 10 dan 30, PC 1 dan PC 5. Nah, di sini violet, kita coba kirim lagi. Nah, di sini sudah successful. Sekian untuk pembahasan pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.